010034, Prodi Ekonomi Syariah, kelas A semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman keseluruhan pembahasan pada materi metode penelitian yang diangku oleh Bapak Muhammad Balapasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah research gap. Research, kembali. Search berarti mencari atau meneliti, orangnya. Research gap atau perbedaan pendapatan merupakan perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud antara lain yang pertama, teori dan praktek, yang kedua, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Jenis atau level research gap. Yang pertama, adanya perbedaan hasil penelitian, adanya konsep hubungan yang belum jelas. Yang kedua, adanya keterbatasan penelitian sebelumnya, adanya future research dan belum diteliti. Yang selanjutnya, bagaimana mencari ide dan judul penelitian? Yang pertama, mengikuti webinar terbaru, misal webinar tentang perbankan syariah tahun 2021. Yang kedua, cari jurnal terbaru, nasional dan internasional, misal Jurnal Keuangan Perbankan Syariah tahun 2021. Yang selanjutnya, kita akan bahas poin pendahuluan dalam skripsi. Pertama, penegasan judul terdiri dari 4 variabel, yaitu 3X dan 1Y. Misal, inflasi suku bunga deposito mudharabah terhadap perekonomian Indonesia. X1-nya inflasi, X2-nya suku bunga, X3 deposito mudharabah, Y perekonomian Indonesia. Yang kedua, latar belakang masalah. Perkuat data, fakta, dan realita. Kemukakan research gap. Yang ketiga, identifikasi dan batasan masalah. Mengemukakan ruang lingkup masalah yang diteliti. Yang keempat, rumusan masalah sesuai dengan variabel yang diuji. Yang kelima, tujuan penelitian. Menjawab rumusan masalah yang diawali dengan kata mengidentifikasi, menganalisis, mengetahui, dan menguji. Yang keenam, manfaat penelitian, manfaat teoritis dan praktis. Yang ketujuh, kajian penelitian terdahulu yang relevan, kemukakan dari yang terbaru. Yang kedelapan, sistematika penulisan, dikemukakan secara deskriptif. Paper. Dalam pembuatan paper, ada beberapa struktur yang harus dimuat di dalamnya. Yang pertama, identitas penulis. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, landasan dasar teori. Yang kelima, konsep dan pembahasan 1. Yang keenam, konsep dan pembahasan 2. Yang ketujuh, tawaran penulis. Yang kedelapan, simpulan dan syarat. Yang kesembilan, referensi. Pertama, identitas penulis. Di dalamnya memuat judul, nama peneliti, email peneliti, dan institusi peneliti. Abstrak adalah yang menggambarkan paper tersebut. Biasanya dalam abstrak itu ada masalah, bagian secara umum dalam paper, metode penelitian, hasil dari papernya, yang terdiri dari 250 kata. Abstrak biasanya dibuat pada akhir step. Cara penulisan abstrak, spasi single 1,0, tulisan abstrak di tengah, penulisan abstrak dengan bahasa Inggris dan Indonesia atau bahasa Inggris saja. Tulisan di bold, di bagian kata kunci dimiringkan. Pada pendahuluan merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi uraian mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung tulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka, pendahuluan yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Pendahuluan ini mendeskripsikan permasalahan pokok yang ada. Pada bagian landasan dasar teori, landasan dasar Al-Quran dan hadis ini digunakan untuk memperkuat argumen yang digunakan pada penelitian. Pada pembahasan 1 dan 2, pada bagian ini adalah pembahasan yang paling inti, karena dalam pembahasan ini dijabarkan penjelasan objek yang dibahas, metode penelitian yang digunakan, data implementasinya dalam keseharian. Pada bagian kesimpulan, kesimpulan ini berisikan seluruh hasil penelitian yang disampaikan secara ringkas pada akhir penelitian. Yang terakhir, saran. Saran ini mengandung kritik dan saran juga ditujukan pada pihak-pihak yang terkait pada penelitian. Kemukakan kekurangan dan kelemahan yang
atau penelitian selanjutnya. Rekomendasi untuk kebijakan praktis pada objek penelitian. Yang selanjutnya, cara mengupload jurnal untuk dipublish. Yang pertama, lihat database yang dikasih pada dosen pengampu dan lihat ada email dan WA-nya. Yang kedua, cek akreditasinya. Apabila 4, 5, 6 lumayan mudah atau yang belum diverifikasi. Yang ketiga, lihat terlebih dahulu jadwal upload di bulan Oktober, yaitu Sinta 4, chat atau email, dan minta persetujuan untuk mempublish. Yang keempat, lihat arsip. Terus ada 8 yang tersisa untuk publish jurnal untuk bulan Oktober. Dan jika publish akan menjadi tim CEO author dosen pengampu. Yang kelima, klik link yang tertera di database sesuai jadwal, verifikasi email, lalu register terlebih dahulu, setelah itu login. Yang keenam, klik new submit. Isi data dan checklist semua dan save dan continue. Upload file, klik artikel teks, lalu upload, klik continue, lalu continue lagi. Ada di kontributor, isi data dan save, dan penulis berhak menjadi nama pertama. Jika tulisan kita diterima oleh pihak jurnal dan mendapat notifikasi untuk melakukan perbaikan, maka cara mengupload jurnal yang sudah diperbaiki tersebut yaitu pertama, buka email dari pihak jurnal, yang kedua, klik linknya, yang ketiga, lalu lihat apa saja yang harus diperbaiki, yang keempat, setelah diperbaiki, diupload kembali ke jurnal, yang kelima, klik data add message di paling bawah setelah ada kata perbaikan, yang keenam, lalu ganti menjadi artikel teks. Yang ketujuh, lalu memberikan kata-kata yang memuji pihak yang ingin mempublish jurnal kita. Yang terakhir, klik OK. Selanjutnya, akan membahas tentang pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat terduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Pada pengajuan hipotesis, yang pertama, konsep, teori dan pembahasan yang relevan antar variabel. Yang kedua, kemukakan hasil penelitian yang mendukung dan tidak mendukung dan sertakan alasan mereka. Yang ketiga, kemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari peneliti yang berasal dari kesimpulan poin 1 dan poin 2 di atas. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.